Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai topik-topik yang menjadi kajian dalam human security atau keamanan manusia. Yang pertama adalah keamanan ekonomi. Artinya adalah kondisi di mana individual atau rumah tangga atau komunitas itu bisa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling penting dalam kondisi dignity, dalam kondisi penuh kehormatan. Jadi mereka tidak mengemis, tidak harus melakukan hal-hal yang melukai harga diri mereka. Dan kebutuhan itu bisa dipenuhi secara sustainable, artinya secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, keamanan pangan, food security. Ini diartikan sebagai kondisi di mana pangan itu ada dan juga di saat yang sama manusia atau individu itu mampu untuk mengaksesnya. Yang banyak terjadi dewasa ini adalah pangan itu ada dan sebenarnya cukup. Kalau dibagi secara merata untuk seluruh umat manusia, pangan yang ada itu cukup. Tidak mungkin ada yang kelaparan. Masalahnya adalah banyak individu atau banyak manusia yang tidak mampu membeli pangan tersebut. Ya, tidak mampu mengaksesnya. Data tahun 2018 ini ada 700 juta di dunia secara keseluruhan total ada 700 juta manusia atau 9,2% dari populasi dunia yang mengalami kondisi ketidakamanan pangan yang akut. Jadi di satu sisi banyak berlimpah makanan di berbagai tempat, tapi juga banyak orang sampai 700 juta yang tidak mampu mengaksesnya. Selanjutnya health security atau keamanan kesehatan yang sekarang memang sedang menjadi perhatian dunia seiring dengan merebaknya virus COVID-19 dan ini akan kita bahas dalam video yang terpisah. Tapi yang perlu saya sampaikan sedikit di sini adalah bahwa belum ada konsensus definisi dan fokus dari para pemikir atau para peneliti mengenai apa sih sebenarnya keamanan kesehatan itu. Kalau WHO itu fokusnya pada penyakit menular lintas negara, misalnya kayak sekarang kasus COVID-19. Tapi ada juga para pemikir atau peneliti yang memandang bahwa keamanan kesehatan itu seharusnya terkait dengan eliminasi atau penghilangan penyakit yang punya dampak sosial, ekonomi, politik, dan militer. Karena kita tahu bahwa penyakit yang mengganggu manusia yang menyebabkan kemiskinan, menyebabkan terdampaknya kondisi ekonomi itu bukan cuma penyakit menular lintas negara, tapi misalnya penyakit-penyakit yang lebih lokal sifatnya, misalnya rawan gizi misalnya, atau kemudian juga penyakit kanker. Kanker tidak menular, tapi karena sangat beratnya atau besarnya biaya pengobatannya itu tentu berdampak sosial dan ekonomi. Kemudian keamanan lingkungan, environmental security, itu contohnya misalnya banjir. Jadi banjir pun juga menjadi kajian dalam keamanan manusia karena banjir itu jelas membuat manusia tidak aman hidupnya. Ada sebuah wawancara terhadap warga yang secara rutin terdampak banjir, itu dia mengatakan sampai tidur pun nggak tenang, sejak kecil itu dia alami. Karena sewaktu-waktu akan tiba air yang dalam volume yang sangat besar dan dia dan keluarganya harus segera mengungsi. Artinya tidak aman kan dirinya. Nah, kemudian juga gempa bumi. Gempa bumi memang tidak bisa kita cegah karena ini faktor alam, tapi yang perlu dilakukan adalah mitigasi bagaimana agar korbannya sesedikit mungkin. Nah, ini dikaji juga dalam bidang keamanan manusia ini. Kemudian personal security atau keamanan personal apa saja yang apa saja yang terkait dengan keamanan personal. Secara garis besar ada 4 jenis, yaitu 4 jenis kebebasan yang melekat pada setiap orang, yaitu kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan untuk menyembah Tuhan dengan caranya sendiri, kebebasan dari keinginan atau kebutuhan, ini mirip dengan keamanan ekonomi ya, kemudian kebebasan dari ketakutan.
Nah, contoh kasusnya adalah misalnya, sexual violence, kekerasan seksual, atau kekerasan terhadap perempuan, saya sudah bahas secara terpisah di video yang lain. Kemudian penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang, misalnya ini terjadi di, Palestina, misalnya anak-anak kecil, bisa saja sewaktu-waktu, didatangi oleh tentara Israel dan ditahan begitu saja tanpa ada proses hukum. Nah, ini artinya personal security yang terancam di sana. Kemudian, mengenai ini ya, misalnya kasus-kasus orang yang, demonstrasi, kan berdemonstrasi atau mengemukakan pendapat itu kan masuk sebagai, personal security, artinya orang bebas harusnya untuk berbicara dan berekspresi, tapi terkadang dalam kasus-kasus tertentu, aksi protes atau demonstrasi itu dihadapi dengan represi. Nah ini kalau kondisi ini terjadi artinya, dia tidak mengalami personal security atau dia mengalami personal insecurity. Kemudian community security yaitu keamanan komunitas. Ini mirip juga sebenarnya dengan personal security ini tapi dalam konteks komunitas. Jadi misalnya ada sebuah komunitas yang tidak bebas untuk menyembah Tuhan dengan caranya sendiri. Kita tahu ada kasus-kasus misalnya ada komunitas yang dianggap sesat atau dianggap kafir oleh komunitas lainnya di sebuah negara dan kemudian dia mengalami represi, mengalami pengusiran dan lain-lain. Artinya secara komunitas mereka tidak mengalami keamanan, tidak mendapatkan keamanan. Nah, tapi juga kalau khusus untuk pembahasan mengenai komunitas, keamanan komunitas ini, ada hal-hal penting yang harus dibangun, di sebuah negara, yaitu pertama membangun kapasitas, kepolisian sehingga keamanan dari sebuah komunitas itu bisa terjamin oleh polisi yang memang memahami dengan baik apa yang menjadi concern dalam sebuah masyarakat. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat sebuah komunitas tidak aman, tapi bisa jadi dalam pandangan polisi itu bukan urusannya. Nah, artinya pembangunan kapasitas kepolisian yang tanggap terhadap apa hal-hal atau faktor-faktor yang dianggap mengganggu keamanan oleh sebuah komunitas itu penting. Kemudian mendukung atau meningkatkan perlindungan terhadap HAM dan juga misalnya ini untuk kasus di Amerika misalnya orang-orang itu relatif bebas untuk mendapatkan senjata. Nah, ini kan sebenarnya mengancam keamanan komunitas. Jadi seharusnya persebaran senjata di komunitas atau di sebuah negara itu dibatasi, sangat dibatasi. Tidak bisa semua orang atau banyak orang mengakses senjata begitu saja. Nah, yang terakhir political security atau keamanan politik, ini kalau dari, ininya, poin-poin atau topik-topik utama yang dibahas itu, minimalnya ada 3. Yang pertama, pencegahan represi pemerintah. Jadi kalau ada sebuah pemerintahan melakukan represi terhadap rakyatnya, artinya rakyat di negara itu tidak aman secara politik. Kemudian pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang sistematis. Ini juga terkait dengan kasus-kasus di mana pelanggaran HAM itu dilakukan oleh pihak yang berwenang atau yang berkuasa. Dan ketiga, penghilangan ancaman dari militerisasi. Jadi ketika di sebuah negara terjadi militerisasi di seluruh aspeknya, baik itu ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain itu diatur oleh militer, nah ini dianggap sebagai ancaman dalam bidang politik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait human security sebagai pengantar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.